Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,42% ke harga 7.111 dan transaksi sampai saya buat video ini di 14,9 triliun. Makin besar ya. Tinggal lihat nanti sore gimana kondisi asing. Kalau asing masih net buy, berarti hari ini dan mungkin 2-3 hari ke depan itu masih koreksi, tapi koreksi biasa, swing low, dan setelah itu akan rebound lagi ya. Langsung saja ke indeks. Teknikalnya ya wajar karena kepentok resisten. Kalau Bapak Ibu ingat video kemarin saya bilang ada potensi naik dikit tapi habis itu bisa merah ya. Memang di level psikologisnya nggak mungkin langsung bisa digas. Kenapa? Apa menjadi pertimbangannya kok bisa gitu? Karena ya potensi ya, bukan nggak pasti bisa tembus gas langsung, tapi kita melihat pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Bapak Ibu lihat dia ini naiknya V-shape ya, walaupun candlenya kecil-kecil tapi naik terus nih semenjak 27 Maret. Hampir 2 bulan IHSG naik, masa nggak ada swing low-nya? Ya makanya pas kebetulan di situ ada MA 200 itu rawan. Jadi ada potensi koreksi? Iya, ada. Mudah-mudahan kalau pandangan saya nggak lebih dari 6.900 ya. Kalaupun maksimal paling 6.800. Itu masih digas lagi nggak? Kalau menurut saya masih peluang digas lagi. Maksudnya digas ya, maksudnya masih bisa nge-swing atas sekali lagi sampai Juni. Baru abis itu mungkin ada koreksi yang cukup dalam. Juli, Agustus baru rebound lagi nanti di September. Biasa seperti itu untuk IHSG ya. Lanjut, saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1.115 terkoreksi 3,04%. Medco kepentok resisten wajar. Apakah ini turun? Enggak. Sideways. Siap-siap kalau berminat beli Medco itu di 1.080, 1.100 ya. Tapi wait and see aja dulu 1-2 hari ke depan. Lihat ada perlawanan nggak. Kalau ada candle hijau baru entry. Kalau masih merah candlenya jangan dulu. Jangan nangkap pisau jatuh. Tapi kalau mau nangkap pisau jatuh ya nawar bawah mepet 1060 ya. Dekat-dekat support lah belinya. Medco. Itu aja dulu Medco. Gimana pandangan Medco? Medco kemungkinan besar masih sama gambaran saya. Potensi besar mungkin ya. Disclaimer, ini analisa juga bisa salah. Kembali keputusan Bapak Ibu untuk hold, jual atau beli saham itu di tangan masing-masing. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke analisa di YouTube ini ya, karena kita nggak ada yang tahu. Yang penting ada plan, ada seperti itu. Itu aja dulu untuk Medco. Lanjut, Elsa yang ditutup terkoreksi tipis 1,8% ke harga 520. Asing belum dibuka. Elsa wajar ya, tapi sudah sampai kan 540, 550 all time high ya nih. Jauh ya, jauh. Coba lihat historinya. Wah, ini sih ada potensi all time high tahun ini ya, setahun. Maksudnya 6 bulan ke depan. Ada potensi all time high, tapi ya itu. Mungkin kalaupun bisa naik di Juni ini ya harapannya sih sampai 600 saja dulu ya. Atau ya kalau bisa sampai 300 tuh sangat bagus. Tapi gimana untuk 3 hari ke depan? Potensinya ini Selasa ya. Nah, potensinya sideways dulu. Di berapa kira-kira ini saya tutup? Saya gambar ulang ya. 480 support. Nah, itu mungkin agak dalam turunannya. 480 dan resistennya masih sama 530 aja. Nah, pakai ini ya. Nah, nih. Nah, tarikan. Jadi gimana untuk Elsa? Elsa ini mirip-mirip IHSG nih. Jadi ada potensi koreksi dulu 2-3 hari ke depan baru mantul dari 480 baru naik ya. Itu. Oke, Elsa minggu ini lebih cenderung turun dulu buat swing low. Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di 1.725 terkoreksi 0,86%. Asing belum dibuka. Pegas bagus sebenarnya sudah tembus 1.700. Tapi kalau melihat IHSG seperti ini bisa jadi membentuk swing low-nya dulu. Nah, hitung ya 1.700 support. Ya mudah-mudahan lah. Kalau menurut saya IHSG koreksi 3 hari ini kemungkinan mix saja ya. Nggak semua saham beruntun turun. Mungkin ada yang naik, ada yang turun. Big cap seperti itu kemungkinan besar minggu ini ya. Jadi jangan terkecoh juga. Yang pastinya Pegas ini harusnya ya kita kasih batas toleransinya tuh
ya 1.600. Kalau dia turun ke situ lagi itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau pandangan saya, Pegas kemungkinan besar nggak jebol lagi 1.700. Kalaupun offset sedikit mungkin ya 1690. Ingat aja itu ya. Karena kalau menurut saya ISG koreksi akan ada mix, bukan yang seperti kemarin beruntun turun. Nah, kalau ISG naik beruntun naik, kalau turun kayak sepertinya tetap gantian. Jadi aman harusnya menurut saya Pegas. Pegas sudah, kalau menurut saya sih sudah confirm breakout. Mudah-mudahan ya. Targetnya 1.800. Nah, kemungkinan besar 3 hari ke depan atau seminggu ke depan Pegas sideways, supportnya pakai 1680. Tuh, target selanjutnya kemana? Karena dia sudah mematahkan trendline sideways-nya ini yang semenjak 2023, 2 tahun yang lalu, arahnya ke atas. Kemana targetnya? Ya harapannya sih Juni 2000. Ya, mudah-mudahan Pegas. Harusnya bisa nggak? Harusnya bisa, mudah-mudahan ya. Disclaimer. Itu untuk Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 1.300, menguat 4,83%. PGEO sideways. Kalau jebol sih enggak. Ya, jebol 1.180 enggak. Ya, cuman sekarang tuh harganya nanggung. Ada potensi nggak tembus 1.370? Ada. Minggu depan kemungkinan besar. Minggu ini sideways dulu. Atau akhir Juni ya. Coba berapa hari perdagangan lagi nih. Oh, minggu depan terakhir perdagangan ya. Nah, kita lihat aja. Ya, harusnya sih sideways dulu. Mungkin kalau nggak minggu depan, awal Juni tuh reboundnya. Ya, kita lihat. Pokoknya kalau dia dekat-dekat 1.150, 1.180 tuh spek buy untuk PGO. Lanjut MDKA yang ditutup dengan 2020 terkoreksi 2,41%. MDKA wajar, sideways dulu lah. Mungkin turun nggak? Mungkin. Paling keberapa nih kira-kira ya? Menurut saya disclaimer. Nutup gap 1950. Itu aja maksimal turun. Terus kembali rebound. Target selanjutnya masih jauh. Kalau pandangan saya masih bisa di 2300 minimal arah MDKA ya. Itu aja dulu untuk MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,27% ke harga 354. MBMA kena buang wajar ya, tapi apakah ini pasti turun? Enggak. Saya masih aman karena akhir bulan nanti dia akan rebalancing untuk MSCI. Masa sih segini doang? Harusnya ada sekali tarikan atau mungkin dia swing low sedikit dulu terus ada tarikan ya. Tetap 400 harusnya bisa, 420. Ya, kita lihat MBMA. Lanjut BRPT yang ditutup di harga 930, muat 5,68%. BRPT breakout, tapi hati-hati Bapak Ibu, memang volume besar. Cuman nih EMA 200. Kalau ISG besok koreksi, kemungkinan besar BRPT ada profit taking. Tapi apakah akan turun sampai 800 lagi? Sepertinya tidak. Maksimal kalaupun koreksi 880. Nah, ini kita naikin atas saja. Resistennya 950. Nah, kemungkinan besar ya BRPT sideways di area ini. 880 support, resisten 950. Itu aja. Jadi kalau mau beli BRPT, beli di support. Tapi kan nih volumenya besar. Betul, volume besar. Ini Bapak Ibu lihat nih. Volume besar. Lebih besar dari volume hari ini juga. Tuh, candlenya bagus, breakout. Apa habis itu turun juga kan? Nah, itu. Seperti itu ya. Kecuali Bapak Ibu siap tambah di bawah, ya silahkan beli harga sekarang. Menurut saya kurang ideal ya, tapi belum tentu turun. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau saya nunggu di bawah. Kalau dikasih syukur. Ya, dekat-dekat berapa ya? Di bawah 810, di bawah 910 lah. Sampai 880 BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Brand kempes juga ya. Nggak mampu naik. Tapi apakah ini akan di sini-sini aja? Enggak, ini belum apa-apa brand ya. Brand itu akan tembus lagi nanti, percaya aja, disclaimer. Tapi ya 3.000 itu akan diujinya kalau nggak minggu depan ya awal Mei, awal Juni. Support Bapak Ibu pakai tetap kalau pandangan saya 5.950. Sebenarnya di atas 6.300 nih bisa, tapi pakai 2 support aja sebagai batas toleransi maksimalnya. Kalau jebol 5.900 lah, jebol 5.900 udah pecah mata buang
ya. Tapi kalau pandangan saya kemungkinan besar untuk Brent tuh nggak lebih dari 6.300 turunannya, maksimal 6.250. Jadi kalaupun koreksi paling 4% dan potensi sideways sebelum dia berangkat lagi ke atas. Target terdekat tuh 7.000 dan target menurut saya kalau memang super bullish IHSG itu EMA 200 7.700 ya untuk Brent. Lanjut BR, lanjut Antam yang ditutup di harga 2.730 menguat 0,36%. Antam rebound tapi Bapak Ibu lihat volume makin mengecil. Bisa ngegas lagi nggak? Bisa menurut saya, tapi itu tarikan terakhirnya ya. Kalau kemungkinan besar swing atas sekali lagi. Cuman kapannya kita lihat aja. Boleh beli nggak harga sekarang? Silahkan kalau Bapak Ibu mau. Tapi boleh beli nggak sekarang? Menurut saya kurang ideal. Kalau mau beli 2.600. Nanti kalau mau nggak mau pakai stop loss di bawah 2.600, saya press down di 2.450. Antam. Itu aja strategi Antam saat ini. Ya. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 2.930 terkoreksi 2,33%. Inco tunggu di bawah. Kan sudah sudah uji 3.000 gagal kan? Tunggu di bawah. Di berapa? 2.800 sampai 2.750. 2.840 sampai 2.250. Jebol 2.750 pertimbangkan stop loss. Kalau pandangan saya Inco masih bisa naik. Catatan ya IHSG bullish masih harusnya naik ya. Kemungkinan besar kan IHSG ini swing low aja minggu ini. Kalau menurut saya swing low-nya nggak lebih dari 6.900 mudah-mudahan. Itu gas atau setis itu gas. Nah gitu juga Inco. Inco tuh harusnya nggak lebih dari 2.750. Habis itu gas lagi, tembus lagi itu 3.200. Minimal arah ke berapa ya? Tadi 3.200 dan ya EMA 200 uji ya untuk Inco. Lanjut. Tins yang ditutup di harga 1.145 terkoreksi 3,37%. Asing belum dibuka. Tins ke bawah dulu. Uji 1.000, uji 1.100, 1.090. Take buy di situ. Kenapa? Belum. Kenapa? Karena ini menurut saya masih akan sideways dan belum saatnya turun. Masih cenderung ke atas. Tapi kemungkinan besar sideways dulu, uji support dulu, baru minggu depan atau awal Juni gas lagi. Target berapa? Masih sama target saya, dia minimal ke 1.400. Disclaimer analisa kembali. Tins. Lanjut Akra yang ditutup di harga 1.270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ketinggiannya Akra juga masih belum kuat nih naik ya. Tadi mau tembus 1.300 di benteng, nggak tahu di kenapa ya. Tapi masih aman di atas 1.245. Sideways ambil aja. Itu aja untuk Akra. Kalau pandangan saya dia sideways. Hati-hati kalau dijebol 1.245. Akra. Lanjut ESA yang ditutup di harga 630 menguat 3,23%. Asing belum dibuka. ESA rebound lagi ESA ya. Jadi aman gak? Harusnya aman. ESA sudah balik di atas 600 kan? Udah keterlaluan kalau sampai jebol lagi 5 berapa kita kasih toleransi. 595. Kalau jebol lagi udah jelek lah. Targetnya tetap sama, kalau nggak minggu ini, minggu depan kalau dia tembus 650 gas ke atas. Ya. Lanjut target 800, masih kita targetkan 800. Pokoknya minggu ini atau minggu depan dia lewat 650 tuh 800 arahnya. Mudah-mudahan ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 690 terkoreksi 4,16%. NCK langsung saja ke teknikanya, NCKL malah koreksi lagi. Ya sudah bagus-bagus rebound. Dibuang lagi kemarin soalnya ada buangan kalau pandangan saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kemarin tuh dilihat dari broker summary-nya big distribusi buangannya. Tapi nggak masalah lah. Yang penting nggak jebol 675 jebol itu ya udah buang aja lah. Jangan harap-harap lagi. Hati-hati untuk NCKL ya. Kalau pandangannya kalau saya lihat ya NCKL besok tuh kemungkinan koreksi tapi doji, membentuk doji. Habis itu tetap sideways baru minggu depannya baru tembus lagi. Harapannya sih tembus lagi 730 gas ke atas NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.